Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Citra Rahmayanti dengan NPM 2012011064 dari Fakultas Hukum Universitas Lampung. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan apa saja yang dipelajari mengenai hukum tata negara pada semester 2. Definisi dan pendekatan hukum tata negara. Pada dasarnya, hukum tata negara terdiri dari 3 kata, yaitu hukum, tata, dan negara. Hukum diartikan sebagai aturan yang bersifat mengikat untuk mengatur tingkah laku dalam bermasyarakat. Tata diartikan sebagai susunan atau sistem pelaksananya. Sedangkan negara diartikan sebagai organisasi kekuasaan yang berdaulat yang di dalamnya terdapat sistem pemerintahan. Dalam konsep ini, hukum tata negara berarti sistem atau mekanisme mengenai dinamika kenegaraan dan norma bagi warga negaranya. Hukum tata negara juga diartikan sebagai bentuk hukum yang mendefinisikan hubungan antara lembaga di dalam suatu negara. Dalam hukum tata negara terdapat beberapa cara pendekatan. Pendekatan dalam hukum tata negara yaitu yang pertama ada pendekatan yuridis formil, yaitu pendekatan perundang-undangan yang tidak boleh menyimpang dari undang-undang dasar. Yang kedua, ada pendekatan filosofi yaitu pandangan hidup bernegara, contohnya di Indonesia Pancasila. Yang ketiga ada pendekatan sosiologis. Pendekatan ini lebih kepada kemasyarakatan khususnya politik. Dan yang terakhir ada pendekatan historis. Pendekatan historis yaitu pendekatan yang memanfaatkan pandangan sejarah, contohnya kronologis dalam pembuatan. Sumber hukum tata negara. Sumber hukum tata negara terdiri dari 2 sumber. Yang pertama ada sumber hukum tata negara material. Dalam sumber ini ialah menentukan isi. Sumber hukum tata negara material contohnya adalah pandangan hidup bernegara yaitu Pancasila. Sedangkan sumber hukum tata negara formil terdiri dari beberapa hukum, yaitu ada hukum perundang-undangan ketatanegaraan, yang kedua ada hukum adat ketatanegaraan, yang ketiga ada hukum kebiasaan atau konvensi ketatanegaraan, yang keempat ada jurisprudensi ketatanegaraan, dan yang kelima ada hukum perjanjian internasional serta doktrin ketatanegaraan. Materi berikutnya adalah konstitusi. Konstitusi suatu negara pada hakikatnya merupakan hukum dasar tertinggi yang memuat hal-hal mengenai penyelenggaraan negara. Karenanya, suatu konstitusi harus memiliki sifat yang lebih stabil daripada produk hukum lainnya. C.F. Strong pernah mengatakan bahwa konstitusi sebagai kumpulan asas-asas yang mengatur kekuasaan pemerintah, hak-hak yang diperintah, dan hubungan antara yang diperintah dengan yang memerintah. Di Indonesia, konstitusi itu dinamakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sejarah ketatanegaraan Indonesia. Dalam sejarah perkembangan ketatanegaraan Indonesia, ada beberapa macam undang-undang yang pernah berlaku, yaitu pada periode pertama ada periode 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Pada periode ini terjadi penetapan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan penetapan Garis Besar Haluan Negara atau GBHN. Pada periode kedua terjadi periode 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Pada periode ini terjadi penetapan Konstitusi RIS atau yang sering disebut Republik Indonesia Serikat, sekaligus kembalinya Indonesia kepada NKRI. Yang ketiga ada periode 17 Agustus tahun 1950 sampai 5 Juli 1959. Pada periode ini terjadi penetapan Undang-Undang Dasar sementara 1950 dan juga terjadi banyak pemberontakan di wilayah Indonesia. Kemudian periode 5 Juli 1959 sampai 11 Maret 1966. Periode ini sering disebut Orde Lama. Pada periode ini terjadi Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang menjadikan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945. Yang terakhir ada periode 11 Maret 1966 sampai 21 Mei 1998. Pada periode ini terjadi beberapa peristiwa penting, yaitu kelahiran Surat Perintah 11 Maret 1966 atau Super Semar, kemudian pembubaran Partai Komunis Indonesia dan organisasi massa lainnya, dan yang terakhir perencana pembangunan 5 tahun atau Repelita. Tidak hanya itu, ada beberapa peristiwa penting lainnya seperti yang terjadi pemberontakan di Trisakti. Dinamika ketatanegaraan di Indonesia mengalami banyak perbaikan atau reformasi guna menyesuaikan dan menjawab kebutuhan sekaligus dalam rangka memperbaiki sistem ketatanegaraan. Dinamika Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat yang ditandai dengan dilakukannya amandemen selama 4 kali.
Dinamika tersebut juga berefek kepada kewenangan yang dimiliki oleh lembaga negara, termasuk MPR dan produk hukumnya yaitu ketetapan MPR. Berbagai perubahan lainnya yaitu terdapat pada perubahan sistem hubungan antara pusat dan daerah dan berlakunya lembaga negara baru yaitu Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Bentuk dan kedaulatan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945. Negara Indonesia adalah negara yang berdaulat, artinya bangsa Indonesia memiliki kekuasaan tertinggi untuk mengatur kehidupan rakyat mencapai masyarakat yang adil, sejahtera, dan makmur. Hal ini diperjelas pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia berbentuk negara kesatuan dan bentuk pemerintahan yang adalah republik. Pada pasal berikutnya yaitu pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang. Pernyataan tersebut mempunyai makna bahwa negara Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat, maka rakyat yang berdaulat dan berkuasa, sehingga Indonesia memilih demokrasi sebagai landasan kedaulatan negaranya. Negara Indonesia memiliki prinsip demokrasi yang berbeda dengan negara lainnya. Demokrasi yang dipakai oleh Indonesia adalah demokrasi Pancasila. Negara hukum dan demokrasi. Negara hukum dan demokrasi adalah dua konsepsi mekanisme kekuasaan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kedua konsepsi tersebut saling menopang satu sama lainnya sehingga tidak dapat dipisahkan. Selaras dengan hal tersebut, Frans Magnus Suseno mengatakan bahwa demokrasi yang bukan negara hukum bukan demokrasi dalam arti sesungguhnya. Karena demokrasi merupakan cara yang paling aman untuk mempertahankan kontrol atas negara hukum. Hampir semua negara hukum modern saat ini mengidamkan konsepsi negara hukum dan demokrasi untuk diimplementasikan secara bersamaan dengan tujuan mempertahankan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan guna mencapai tujuannya. Bab berikutnya ialah kelembagaan negara. Pembentukan lembaga negara didasarkan pada bermacam-macam dasar hukum. Antara lain, ada lembaga yang dibentuk berdasarkan undang-undang dasar, ada lembaga yang dibentuk berdasarkan undang-undang, ada juga lembaga yang dibentuk berdasarkan peraturan pemerintah maupun peraturan presiden, serta berdasarkan peraturan menteri. Kelembagaan negara, yang pertama, kekuasaan pemerintah negara diatur dalam bab 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang merumuskan kewenangan dasar tentang kekuasaan pemerintah. Lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945 pasca perubahan keempat dalam struktur kelembagaan Republik Indonesia terdapat 8 organ. 8 organ ini mempunyai kedudukan sederajat yaitu DPR, DPD, MPR, BPK, Presiden dan Wakil Presiden, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Selain itu juga terdapat Polisi Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia. Materi berikutnya ada pemerintahan daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah merupakan kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Sedangkan pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan kepala daerah sesuai dengan prinsip otonomi seluas-luasnya. Pemerintah daerah antara lain terdiri atas kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta dibantu oleh perangkat daerah lainnya. Di Indonesia, pengaturan mengenai kewarganegaraan Indonesia selain terdapat dalam konstitusi juga diatur di dalam peraturan perundang-undangan di bawahnya. Pada pasal 28D ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kewarganegaraannya. Sedangkan menurut pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa asli Indonesia dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Dari pasal tersebut terlihat bahwa Undang-Undang Dasar tahun 1945 memberikan pengakuan bahwa status kewarganegaraan adalah hak setiap orang. Pengaturan mengenai kewarganegaraan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan. Mengapa status kewarganegaraan itu penting? Status kewarganegaraan itu sangat penting bagi setiap orang agar kedudukannya sebagai subjek hukum yang berhak menyandang hak dan kewajiban hukum dapat dijamin secara legal dan aktual, lebih-lebih dalam lalu lintas hukum internasional.
orang-orang yang berlalu lintas masuk keluar wilayah Indonesia, dan pengawasan terhadap orang-orang asing yang berada di wilayah Indonesia diatur dalam Undang-Undang Keimigrasian, yaitu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak pokok yang dimiliki manusia sejak ia dilahirkan dan tidak dapat diganggu-gugat, sebab itu adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Hak asasi manusia tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dalam ketentuan pembukaan dan pada pasal batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen. Pengaturan mengenai hak asasi manusia tercantum dalam satu bab tersendiri, yaitu pada bab 10A dengan isi pasal sebanyak 10 pasal dan 24 ayat, yaitu dari pasal 28A sampai 28J tentang jaminan hak asasi manusia dan penegakan hukumnya. Hak asasi manusia juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. HAM dan KAM tidak dapat dipisahkan. Contohnya, seseorang yang menyatakan ia merokok, itu adalah hak asasinya, tanpa dia memperdulikan efek dari asap rokok tersebut dapat mengakibatkan dampak negatif pada orang di sekitarnya, khususnya orang yang tidak merokok. Sedangkan di satu sisi, orang lain pun berhak untuk menghirup udara dengan udara yang bebas dari gangguan asap rokok. Pada prinsipnya, kewajiban itu melekat pada diri kita sebagaimana hak yang melekat pada diri kita sebagai manusia. Jadi, sudah menjadi kewajiban kita lah untuk menyadari bahwa hak yang melekat pada diri kita bukan hanya sekedar hak yang bebas atau dengan kata lain, hak yang sebebas-bebasnya. Dengan kata lain, hak yang dibatasi oleh kewajiban menghormati dan kewajiban dalam menghargai hak orang lain serta melaksanakan hukum yang berlaku. Lembaga perwakilan. Dalam sistem pemerintahan demokrasi, lembaga perwakilan rakyat memiliki unsur paling penting di samping unsur-unsur yang lainnya, seperti sistem pemilihan, kebebasan dalam berpendapat, kebebasan dalam berserikat, dan lain sebagainya. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, lembaga perwakilan di Indonesia yaitu terdiri dari MPR, DPR, dan DPRD. Proses rekrutmen keanggotaan lembaga perwakilan rakyat berbasis partai politik. Mengapa demikian? Supaya tidak ada satupun anggota dewan terikat pada suatu partai politik. Peradilan tata negara dilakukan melalui lembaga Mahkamah Agung atau lembaga tersendiri yaitu Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pendamping dari Mahkamah Agung, sebagaimana dimaksud pada pasal 24 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini Mahkamah Konstitusi terikat pada prinsip kekuasaan kehakiman yang dimana kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas, dan dari pengaruh-pengaruh kekuasaan lembaga lainnya dalam menyelaksanakan penyelenggaraan keadilan dan penegakan hukum. Dari ke-13 materi yang telah saya sampaikan sebelumnya, saya memiliki ketertarikan kepada negara hukum dan demokrasi. Sebagaimana disebutkan di awal bahwa negara hukum dan demokrasi merupakan dua konsepsi mekanisme kekuasaan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kedua konsepsi tersebut saling menopang dan bahkan dapat dikatakan tidak dapat dipisahkan, sehingga keduanya saling melengkapi. Berdasarkan historis, negara hukum dan demokrasi mempunyai kedua nilai yang sama, yakni dilahirkan untuk membendung adanya kesewenang-wenangan dari kekuasaan yang menerapkan prinsip absolut dan mengabaikan hak-hak untuk rakyat. Maka dari itu, dapat ditarik inti dari hal tersebut bahwa koneksitas dari terbangunnya antara negara hukum dan demokrasi terjadi manakala suatu negara ingin menegakkan prinsip-prinsip demokrasi sudah seharusnya berdasarkan pada hukum. Dengan demikian, gabungan dua konsepsi tersebut merupakan suatu keniscayaan pada era modern, dengan tujuan menghindarkan penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power dan tindakan sewenang-wenang serta mengedepankan rasa kesetaraan gender atau keadilan. Itulah materi yang terdapat pada Hukum Tata Negara di semester 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.